Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen Sorotan Islam dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad. Sorotan Tengah Islam. Assalamualaikum Pak Fuad. Ya, Pak Fuad, kita di pagi ini membahas terkait dengan perkembangan di Gaza dan Hamas ini. Silakan Pak Fuad. Ya, Rekan Dakta, kenapa saya angkat kasus Gaza ini? Karena ada yang menarik dari pernyataan pemimpin senior Hamas, yaitu Khalil Al-Hayya, dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, yang melihat pergeseran sikap Hamas untuk mau melangkah lebih maju dibandingkan dengan sikap-sikap sebelumnya. Saya sebutkan dulu beberapa poinnya, Mbak Ulfi ya. Silakan. Yang pertama, Hamas mengafirmasi, artinya mengiyakan jeda atau perang yang disebut oleh Donald Trump berakhir, dan menegaskan Hamas akan mengikuti poin-poin gencatan senjata. Kemudian yang kedua, Hamas sudah menyatakan telah menyerahkan 20 tawanan dalam waktu 72 jam sejak gencatan dimulai. Dan 17 dari 28 jenazah. Sisanya masih dilakukan pencarian. Yang ketiga, ini menarik, Hamas tidak keberatan Gaza dipimpin figur nasional non-Hamas. Artinya nanti akan ada pemilu. Jika kemudian nanti yang menang, siap menerima tokoh Fatah untuk mengelola Gaza. Kemudian tentunya akan menyerahkan kendali administratif dan keamanan pada komite manajemen bersama. Jadi nanti ada teknokrat yang ditunjuk oleh PBB, dunia internasional, untuk mengurusi administrasi Gaza. Kemudian soal monitoring internasional dan rekonstruksi, Hamas juga menerima pasukan internasional untuk memantau gencatan. PBB nanti akan berperan dalam rekonstruksi. Untuk selanjutnya akan mengikuti pemilu sebagai langkah penyatuan nasional Palestina. Lalu soal gencatan senjata, Hamas tidak dengan tegas mengatakan akan melakukan pelucutan senjata, tapi jika pendudukan berakhir oleh Israel, senjata tidak dilucuti, tapi senjata akan diberikan kepada negara. Kalau nanti ada pemilihan, siapapun yang menang dari pihak Hamas ataupun dari Fatah, lalu terbentuk pemerintahan administrasi Gaza, maka senjata akan diserahkan kepada negara. Dan yang terakhir, Hamas menggarisbawahi bahwa krisis kemanusiaan memang ini masalah yang paling krusial. Ia menyebut kebutuhan hari ini itu mestinya 6.000 truk bantuan harusnya masuk ke Gaza. Tapi yang ada sekarang baru sekitar 600-an. Itu hanya 600-an. Jadi jauh sekali dari kebutuhan masyarakat Gaza untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti pangan, kemudian listrik, air, apalagi kemudian untuk medis. Gitu. Ini poin-poinnya, Mbak Uki. Jadi yang saya kira pergeserannya di mana? Pergeserannya bahwa Hamas membuka diri untuk nanti dilakukan pemilu yang dulu sebelumnya pernah dilakukan. Pemilu lokal antara Hamas dengan Fatah, yang menang dari pihak Hamas tapi kemudian dibatalkan oleh pihak Barat, gitu ya. Nah, ini juga kita tidak tahu skenarionya, tapi yang jelas Hamas mengindikasikan siap kalau memang dilakukan nanti pemilihan di wilayah Gaza, siapapun yang menang, kalaupun di tokoh Fatah, Hamas siap memberikan dukungan dan akan menyerahkan senjata semua jadi milik negara, bukan dilucuti dimusnahkan ya, tapi jadi milik negara yang nantinya akan mengurus Gaza itu. Tapi Mbak Ulfi, ini baru saja disepakati, tiba-tiba Israel melakukan penyerangan kemarin. Iya, baru saja disepakati kemarin itu tanggal 29 Israel melakukan penyerangan dan menewaskan sekitar 100 warga sipil. Gitu. Apa alasannya? Alasannya ya ini yang selalu dikatakan oleh Hamas, Israel akan selalu memberikan image, gambaran bahwa Hamas itu melanggar perjanjian, melanggar gencatan senjata. Nah, yang dijadikan alasan oleh Israel itu karena beberapa waktu yang lalu Hamas itu menangkapi dan mengeksekusi
kelompok-kelompok milisia yang selama ini merampok harta orang-orang Gaza. Ya orang Gaza sendiri, tapi yang kemudian disewa oleh Israel atau di backup oleh Israel untuk melakukan perampokan, untuk melakukan kejahatan di sana. Nah, dalam kondisi seperti ini kemudian Hamas menangkapi, kemudian mengeksekusi, beredar di beberapa kanal YouTube, mereka ditembak langsung di hadapan publik gitu. Nah, ini yang dijadikan alasan Donald Trump awalnya menganggap itu sih urusan internal, tapi belakangan Donald Trump malah mengancam lagi kalau Hamas melakukan ini berlanjut, maka ya Donald Trump akan benar-benar menghabisi Hamas gitu. Ini padahal tidak masuk poin gencatan senjata ya, tapi dianggap Hamas mulai melakukan gangguan keamanan. Nah, ini kan bahasa yang besar. Memang kalau kita lihat kondisi seperti ini, poin-poin gencatan senjata tidak bisa kita pahami konteks yang normal gitu. Gencatan senjata masih banyak yang mengambang. Misalnya masalah peluncur senjata itu belum disepakati masuk konteksnya teknis. Padahal itu sangat penting. Ya mau tidak mau kan gencatan senjata dalam konteks ini berhenti dulu berperang. Untuk berapa lama tidak diketahui gitu ya. Sampai nanti poin-poin yang teknisnya ini dilakukan. Urut-urutannya kan yaitu ada pasukan internasional masuk. Nah, pasukan internasional masuk saja tiba-tiba Israel sudah keberatan karena Turki masuk bagian dari pasukan internasional yang mengawasi jalannya gencatan senjata. Ini baru melangkah sudah, saya kira ada problem. Tapi apapun, kalau kita lihat pernyataan dari perwakilan Hamas, Khalil Al-Hayya, ada semacam perubahan sikap. Karena mungkin melihat soal masyarakat sipil yang kebutuhannya jauh tidak bisa dipenuhi. 6.000 truk bantuan yang harusnya dipenuhi oleh masyarakat internasional, tapi hanya 600 ya. Begitu Mbak Ulfi. Iya, berarti dengan adanya perjanjian tersebut, misalkan Pak, apakah sebuah strategi atau ada di balik semuanya dari Hamas, Pak? Saya kira semuanya kita tidak pernah tahu karena ada faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Pertama, Israel dan internal Israel itu sendiri. Kemudian Gaza internal dengan Palestina. Lalu kemudian faktor ketiga jangan dilupakan ini faktor Amerika Serikat gitu. Jadi saya tidak hanya menyebut faktor eksternal, faktor Amerika Serikat itu dominan, bahkan bisa mengalahkan faktor eksternal yang lain. Kalau kita lihat faktor eksternal misalnya faktor komunitas internasional. Amerika tidak bisa hanya sekedar disebut faktor eksternal, tapi dia faktor tersendiri karena begitu menentukan. Buktinya ketika masyarakat internasional sudah menyetujui untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, Amerika juga tidak melanjutkan, tidak merespon, bahkan mengancam akan memveto. Jadi Amerika itu faktor tunggal yang memang tidak bisa disamakan dengan komunitas internasional yang lain. Nah, kalau ditanya apakah ini strategi, tentu saya kira karena yang saya lihat pergeserannya Hamas dengan Fatah internal Palestinanya. Yang lalu itu sama sekali tidak mau kompromi dengan Fatah, ya karena Fatah kan wilayah West Bank, wilayah tepi barat, wilayah Palestina yang lain. Sementara Gaza itu wilayahnya Hamas. Dan sekali lagi saya garis bawahi sikap dasar yang berbeda antara Fatah dengan Hamas. Fatah mau mengakui solusi dua negara, mengakui Israel sebagai sebuah negara dan Palestina sebagai sebuah negara. Tapi kalau Hamas kan tidak. Hamas tidak akan pernah mau mengakui Israel sebagai sebuah negara kecuali mengembalikan sekian persen tanah yang dijajah oleh Israel dikembalikan kepada orang-orang Palestina, baru mau diakui. Kalau tidak, ya sampai kapanpun perlawanan bersenjata. Karena ini konteksnya penjajahan. Gitu. Kalau Fatah melihatnya pragmatis, realistis. Karena kalau tidak diakui akan semakin habis. Gitu. Palestina akan semakin habis. Karena buktinya sampai sekarang pun tidak punya negara yang berdaulat. Hanya sekedar otoritas. Otoritas itu banyak
Ya kalau kita mau ke Masjidil Aqsa saja visanya itu approvalnya bukan dari Palestina, Israel tapi ya. bukan dari Fatah. Karena Fatah bukan sebuah negara, harus melalui Israel. Itu. Ini saja mengindikasikan bahwa buat apa sebuah negara tidak punya kedaulatan kalau disetir oleh Israel, belum lagi ke masalah hukum yang disebut-sebut ya memang berlaku apartheid di dalamnya. Jadi kalau bilang strategi iya, tapi memang rentan ya ke depannya apakah ini berjalan gitu. Karena ini bergantung kepada 3 hal apa yang diinginkan oleh Hamas. Ya kan, Hamas mau ikut pemilu, Hamas siap menyerahkan kekuasaan administratif di Gaza, siapapun yang menang meskipun bukan Hamas. Yang ketiga, Hamas mau menyerahkan senjata, tapi bukan dimusnahkan, diserahkan kepada nanti yang menguasai administrasi Gaza. Dan Hamas meminta supaya bantuan kemanusiaan ditingkatkan menjadi 6.000 truk per hari. Ini bergantung 3 hal. Pertama, jeda ini stabil atau tidak? Kan kita jeda ini stabil atau tidak? Karena udah 2 kali Israel melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir itu kemarin. Kalau ini tidak stabil jeda ini, maka ya bisa terancam balik lagi. Gitu. Tapi kalau kemudian, karena Israel juga bermain 2 sikap. Setelah melancarkan serangan menewaskan 100 orang, langsung bilang siap untuk melanjutkan gencatan senjata. Ini yang kedua kali ya. Setelah melancarkan serangan, hitungan jam langsung mengatakan siap melakukan gencatan senjata. Apakah Hamas akan terus terima? Lihat. Gitu. Kalau terima, ya mungkin akan jeda ini akan berjalan lagi. Tapi kalau tidak terima, ya berarti selesai dah gencatan senjata sementara. Yang kedua, apakah tuntutan Hamas supaya bantuan kemanusiaan sampai 6.000 truk itu bisa dipenuhi? Kalau tidak bergerak angkanya dari 600 ke 6.000, gitu ya, karena ditahan oleh pihak keamanan Israel, ya mungkin juga Hamas akan kembali ke posisi semula. Nah itulah yang pertaruhan Hamas. Dia mau gencatan senjata, asal masyarakat sipil Gaza diperhatikan. Yang paling utamanya adalah bantuan kemanusiaan. Yang ketiga soal skema keamanannya. Ini bisa kredibel atau tidak. Tapi tidak memaksa pelucutan senjata. Gitu. Jadi Hamas mau menyerahkan senjata, tapi bukan melucuti senjata. Jadi Hamas tidak mau membicarakan masalah pelucutan senjata itu sekarang. Nanti itu dia tidak mau pelucutan senjata sekarang, tapi itu akan dilakukan nanti setelah ada proses pemilu, lalu kemudian ada jaminan keamanan dari pasukan internasional untuk mengawasi gencatan senjata, pemilu dan rekonstruksi, itu baru akan diserahkan. Nah itu. Tapi saya kira yang ketiga ini poinnya memang agak berat, karena Israel menuntut dari awal bahwa Hamas dilucuti senjatanya. Ya sama-sama punya logika kalau Israel mengatakan selama Hamas tidak dilucuti senjatanya, ya Hamas akan melakukan bahasa Israel, akan melakukan terorisme, akan melakukan gangguan keamanan gitu. Tapi bahasa Hamas, kalau dilakukan pelucutan senjata, selesai sudah perjuangan Gaza. Siapa yang mau bela masyarakat Gaza? Akan dengan mudah Israel. Hamas punya senjata saja, Israel berkali-kali melancarkan serangan babi buta. Apalagi tidak ada senjata. Siapa yang mau diharapkan? Pasukan internasional itu bisa dengan mudah dikooptasi oleh Amerika Serikat, oleh PBB, bahwa misalnya dengan melihat kondisi begini, pasukan keamanan internasional ditarik. Oh selesai kalau udah kasusnya seperti itu. Gitu. Maka saya kira poin sangat penting dari semuanya itu ya poin tentang isu pelucutan senjata. Kalau soal pemilu juga sebetulnya kita, saya terutama agak ragu bahwa kemudian nanti Gazanya itu akan mengarah kepada pengakuan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat. Gitu ya. Kan langkah selanjutnya itu kalau Gaza misalnya di tangan non Hamas itu mungkin jalannya akan lancar karena tidak lagi perlawanan terhadap Israel, mau solusi 2 negara. Itu. Tapi kalau itu pun terjadi ya bisa jadi skenario selanjutnya Israel akan lebih mudah itu menaklukkan masyarakat Palestina.
karena tidak ada lagi perlawanan senjata. Kalau dilihat Fatah yang sekarang kan ya Fatah memang hanya mengurusi administrasi West Bank atau tepi barat, tapi perlawanan senjata tidak ada lagi. Begitu Mbak Ovi. Baik, Pak, tadi kan dengan adanya kesepakatan ataupun beberapa poin terkait dengan penyerahan Gaza ya, kemudian kembali ke semestinya. Tapi bagaimana dengan Fatah ini Pak? Apakah setuju dengan adanya poin-poin tersebut yang diajukan oleh Hamas Pak? Cukup menggembirakan meskipun belum tahu hasilnya. Yeah. Sudah dibuka jalur bicara antara Hamas dengan Fatah. Selama ini kan tertutup, gitu, terkunci. Bahkan Fatah di luar pun memberikan komentar mengecam Hamas. Hamas dianggap sebagai bagian dari masalah. Hamas is part of the problem, is not part of the solution. Selalu dimunculkan itu. Bahwa Hamas itu bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Dan setuju dengan komunitas internasional bahwa Hamas segera dilucuti senjatanya, gitu. Tapi perkembangan terakhir, mudah-mudahan langkah awal ini akan memberikan jalan keluar yang bagus, gitu ya. Karena apapun problemnya, kalau internal bermasalah, ya agak sulit, gitu. Nah, kemudian itu faktor pertama ya, Fatahnya. Faktor yang kedua, Israelnya. Di dalam Israel itu sendiri, Netanyahu akan mendapatkan tekanan juga dari oposisi di dalam. Ya, kalau kemudian mau menerima bahwa Fatah dan Hamas itu bergabung mengurus Gaza. Itu dianggap Netanyahu akan ditekan kembali bahwa ya itu sama saja berarti perjuangan selama ini sia-sia untuk melakukan Gaza. Kalau pada akhirnya kemudian Gaza malah justru menyatukan pihak Hamas dan Fatah. Gitu. Ini kan melihatnya jadi problem. Bergabungnya Fatah dengan Hamas itu bisa dilihat sebagai sebuah kekuatan internal masyarakat Palestina. Itu melawan Israel. Tapi yang melihatnya pesimis malah begini. Kalau bergabung dan kemudian nanti yang menang Fatah, maka Palestina nggak ada giginya. Karena yang selama ini cukup militan melawan Israel ya kelompok Hamasnya, gitu. Nah kalau kemudian Hamas dijadikan satu, difusi dengan Fatah, atau kemudian pemilu yang menang adalah Fatah, ya nasibnya sudah dari perundingan ke perundingan, gitu. Kalau track recordnya Israel ya seperti itu, lalu mengulur melanggar, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Fatah misalnya kalau Israel terus membuldoser gitu ya, merampas tanah-tanah, kemudian menghancurkan perumahan-perumahan. Jadi banyak aspek yang dari kacamata luar tidak bisa berbuat banyak karena memang kelihatannya agak lemah. Nah, ini Mbak, karena dan Israel berkeras karena selama ini yang jadi batu ganjalan itu ya memang Hamas karena perlawanan senjatanya. Kalau tanpa perlawanan senjata ya akan dengan mudah ditaklukkan. Kalaupun tidak ditaklukkan, maka akan dapat direkayasa sedemikian rupa seperti aturan-aturannya, undang-undangnya, gitu. Apartheid akan tetap berlaku, otoritas perizinan tetap di tangan Israel. Tinggal bagaimana melihatnya, Mbak Ufi. Ya, kedua-duanya ada ketakutan dari pihak Israel, ada ketakutan kalau bersatu makin kuat. Tapi yang melihatnya agak pesimis justru makin lemah, gitu. Karena Hamas akan menyerahkan senjatanya kepada otoritas Gaza, gitu ya. Dengan begitu Hamas melebur dan tidak bisa berbuat apa. Kalaupun dia berbuat lagi, ya pasti akan dengan mudah Israel dan komunitas internasional akan mencap Hamas itu sebagai pengkhianat, gitu. Karena sudah dilakukan pemilu, sudah berjanji menyerahkan senjata. Tapi kemudian angkat senjata lagi untuk melawan Israel atau melawan siapapun. Itu titik-titik yang saya kira agak pelik untuk kita cermati ya. Nah, jadi sekali lagi, pertama soal kesiapan Hamas untuk mengikuti pemilu kalaupun nanti diadakan dan menerima siapapun yang akan memimpin Gaza. Yang kedua, poinnya adalah menerima PBB, menunjuk disebutnya teknokrat,
teknokrat yang akan membangun Gaza, membangun infrastruktur termasuk membangun sistem, dan sudah dimulai persiapan untuk pemilu ya. Ya. Yang ketiga, tuntutan agar bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Gaza harus dilakukan secara drastis. Bukan lagi bantuan, tapi dari 600 menjadi 6.000 truk. Dan yang keempat, ini poin penting, Hamas mau menyerahkan senjata, bukan melucuti senjatanya untuk dihancurkan, tapi menyerahkan senjata itu untuk diurus nanti oleh otoritas Gaza. Itu Mbak Ulfi. Jadi kita lihat perkembangan selanjutnya, seperti saya katakan tadi, tergantung 3 hal. Apakah jedanya ini stabil? Yang kedua, apakah stabil bantuannya ya? Ya, bantuan itu akan diberikan secara drastis. Dan yang ketiga, apakah skema keamanan ke depan itu benar-benar bisa menjamin bahwa Hamas tidak segera melucuti senjata. Baik. Pak, poin-poin yang diajukan Hamas ini, apakah sebelumnya ada keberatan dari pihak Zionis, Pak, sehingga kayaknya nggak bisa dan kemudian melakukan serangan lagi, ataukah memang sudah sepakat tapi justru di belakangnya melakukan penyerangan nih Pak, ataupun juga menolak Pak? Yang jadi kunci dari Zionis itu kan, dan masih ditahan oleh Hamas, itu soal pemulangan sandera. Saya mencoba memahami Hamas tidak serta-merta menyerahkan sanderanya. Iya. Gitu. Saya mencoba memahami kenapa Hamas tidak serta-merta. Karena bagi Hamas, kalau sanderanya sudah diberikan, Israel sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak menyerang. Jadi, kalau sekarang kan nanti nyerang, nanti menyerang gitu. Berharap sanderanya masih dikembalikan. Karena mungkin masyarakat di Israel juga kritis, kalau sandera itu tidak dalam keadaan hidup ataupun tersiksa, itu akan jauh ke pemerintahannya. Mungkin kalkulasinya seperti itu. Jadi makanya Israel masih berharap kalau sandera itu dipulangkan semuanya, itu baru makanya Israel mau ikut gencatan senjata lagi, dituruti. Tapi sekali lagi kita jangan membayangkan bahwa poin-poin gencatan senjata itu langsung disetujui. Ini yang globalnya dulu. Globalnya bahwa kita hentikan perang. Oke, menghentikan perang tapi bukan berarti berakhir perang. Dalam studi resolusi konflik ini namanya manajemen konflik. Bukan untuk mengakhiri konflik, tapi hanya untuk meredakan ketegangan. Yang tadinya perang setiap hari, berhenti dulu deh, tidak perang selama 20 hari gitu. Kalau sudah selesai, ayo perang lagi, kira-kira begitu. Itu tergantung perkembangan selanjutnya. Gitu. Makanya tidak dibahas soal perlucutan senjata, soal sandera selanjutnya gitu. Yang penting gencatan senjata aja dulu. Nah, gencatan senjata yang disebut misalnya 6 bulan bisa dimajukan jadi 1 bulan. Kalau Israel terus-terusan menyerang begini, gitu ya. Jadi jangan difahami oleh kita semua gencatan senjata itu berarti memang mengakhiri perang. Tidak. Gencatan senjata itu hanya tujuannya untuk mengurangi tensi peperangan, agar korban tidak berlanjut, agar biaya tidak makin habis, agar moral tentara juga tidak hancur di kedua pihak. Iya. Begitu. Baik. Tapi pada kenyataannya nggak seperti itu, Pak ya. Ya udah 2 kali dalam hitungan hari saya melakukan serangan yang membabi buta, dan Hamas masih tetap berkalkulasi, masih menyiapkan. Ya makanya Syekh Al-Azhar di pertemuan di Roma mengatakan bahwa ini sudah kehilangan nurani dunia ini. Karena begitu mudah Israel menyembelih orang, menghancurkan orang. Tapi ini bukti bahwa dunia internasional tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Ya namanya masyarakat sipil hanya bisa bersuara, menyerukan, menekan kepada pemerintahan yang sah dimanapun, tapi sekali lagi kita kembalikan pada pemerintahan yang sah. Yang sekarang kelihatan mulai bergerak ya Turki. Karena Israel dari awal sudah gerak tidak akan menyetujui kalau Turki masuk dari pasukan internasional untuk mengawasi jalannya gencatan senjata dan rekonstruksi Gaza. Gitu, Mbak. Mudah-mudahan kita lihat akan menyatukan Hamas dan Fatah dengan kekuatan yang lebih dahsyat daripada sebelumnya, bukan malah melemahkan posisi Palestina di hadapan Israel. Baik. Berharap untuk yang terbaik. Terima kasih Pak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Mbak Ulfi rekan Nakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorotan Dunia Islam. Rekan dokter, demikian sorotan dunia Islam di hari ini dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi dengan Heru Fuad.